Skolamet, jumpa lagi dengan Kamita. Pada video pembahasan kali ini kita akan bahas tentang operasi hitung. Nah, operasi hitungnya nanti kita akan fokus di bagian operasi hitung yang campuran ya Skolamet ya, dengan soal-soal yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari atau soal terapan. Nah, sekarang kita bisa cek ya Skolamet ya. Karena kita mau ngomongin operasi hitung campuran, berarti nanti nih di sini kakak punya gambar yang akan kita campur-campur ya Skolamet ya. Istilahnya kalau misalnya kita punya tadi untuk bilangan positif atau misalnya negatif, terus ada juga nanti kita campur, kita jumlahkan, kita kurangi, kita kali, kita bagi, dan seterusnya. Oke, Skolamet, biar lebih jelas lagi kita cek ya. Di sini kakak punya untuk prioritasnya kita punya ya, operasi hitung apa aja sih yang pertama kali dilakukan atau dikerjakan. Kalau ada bentuk yang tanda kurung, kita kerjakan terlebih dahulu yang tanda kurung ya Skolamet ya. Lalu nanti di sini ada yang perkalian, mungkin pembagian. Nah, untuk perkalian pembagian nanti sesuai dengan urutannya ya Skolamet ya. Jadi urutan soalnya apakah dikali dulu atau dibagi terlebih dahulu. Nah, untuk jumlah sama kurangnya juga sama Skolamet. Nanti kita lihat lagi di bagian soalnya, apakah ditambah dulu atau dikurang dulu, nanti lihat di bagian urutannya ya Skolamet ya. Oke, sekarang nanti di sini kita bisa campur-campur semua ya Skolamet ya. Karena kadang di satu soal di situ ada mungkin semua tandanya, jadi bisa kita campur-campur mana dulu yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Oke, Skolamet, sekarang kita cek ya untuk sifat aljabar. Di sini kakak punya ya Skolamet. Kalau kalian punya AB ditambah AC, kalian tinggal keluarkan aja faktor A-nya karena sama. Nanti A dikeluarkan menjadi A dalam kurung B tambah C. Nah, begitu pula kalau pengurangan Skolamet, sama aja ya. Nanti kita keluarkan faktor A-nya sehingga nanti kita punya B minus C. Nah, biar lebih jelas lagi Skolamet, di sini kakak punya juga kalau bentuk yang kuadrat. Jadi kalau ada A kuadrat minus B kuadrat, ternyata bisa kita faktorkan menjadi A plus B dikalikan A minus B. Nah, sekarang biar lebih jelas lagi nih Skolamet, kita coba di bagian soal latihannya ya. Kakak punya soal yang pertama di sini untuk hasil dari operasi 57 kali 69 ditambah 57 kali 48 dikurangi 57 kali 17. Kalau kalian perhatikan di bagian soalnya Skolamet ya, ini semuanya ada kelipatan atau faktor yang sama, yaitu 57 ya. Jadi kalau kakak tulis lagi di sini 57 kali 69 gitu ya, ditambah 57 gitu dikalikan 48, nanti dikurangi 57 kali 17 ya Skolamet ya. Kalian bisa lihat di sini ada angka 57 semua, berarti kita tinggal keluarkan aja faktor yang sama, yaitu 57-nya. Lalu kita buka kurung Skolamet, karena ini bentuknya perkalian semua ya. Nah, kalian bisa lihat sisanya ada angka 69, di sini tandanya plus, berarti ditambah 48, lalu tandanya minus, berarti kita kurangi dengan 17 ya Skolamet ya. Sehingga kita peroleh semuanya menjadi berapa? Sehingga kakak punya 57 dikali 69 tambah 48, tadi kan 117 ya Skolamet ya. Kurangi 17, jadi jawabannya 100. Sehingga ini jadi mudah banget Skolamet, tinggal kalian kalikan dengan 100. Kalau dikalikan 100, tinggal tambah nolnya 2. Jadi ketemu jawabannya menjadi 5.700. Jadinya lebih sederhana ya Skolamet ya, kalau kalian mengerjakan seperti itu. Nah, kita cek lagi untuk soal latihannya berikutnya Skolamet, untuk soal latihan yang keduanya. Nah, di sini kakak punya soal ya. Dalam suatu kompetisi matematika, setiap peserta mengerjakan 40 soal dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, kalau misalnya untuk jawaban yang benar, skornya adalah positif 4. Untuk salah negatif 2, untuk kosong negatif 1. Nah, di sini diketahui jika seorang peserta menjawab 36 soal dan hanya benar 31 soal, maka total skor yang diperolehnya berapa? Nah, kalau mengerjakan soal seperti ini, kita cek dulu Skolamet. Jadi kan awalnya ada 40 soal ya. Kita bagi dua kategori. Yang pertama adalah soal yang dikerjakan. Nah, kadang kalau kita mengerjakan soal ujian, ada soal yang bisa kita kerjakan, ada juga soal yang tidak dikerjakan ya Skolamet ya. Mungkin karena susah atau soalnya salah dan sebagainya. Nah, dari sini nanti soal yang dikerjakan Skolamet kita bagi dua lagi, yaitu ada soal yang benar dan salah ya. Jadi misalnya nanti setelah dikerjakan ada yang benar nih, ada yang salah, seperti itu. Oke, sebelumnya kita cek lagi dulu ya Skolamet ya. Di sini kan kakak lihat dari konteksnya, jika seorang peserta menjawab 36 soal, berarti yang dikerjakan 36 soal ya Skolamet ya. Nah, otomatis yang tidak dikerjakan ada berapa? Sisanya berarti 40 dikurangi 36 yaitu 4. Nah, dari 36 soal ini tadi kan ada yang benar, ada yang salah ya Skolamet. Kita cek, yang benar hanya 31. Oh, berarti 31. Otomatis salahnya berapa? Tinggal 36 dikurangi 31, yaitu 5. Nah, kita cek untuk skornya. Tadi kalau benar dikali 4 ya. Berarti 31 kita kali 4, berapa hasilnya? 124 ya. Nah, sedangkan untuk salah, yang salah tadi katanya dikurangi 2 atau dikalikan dengan minus 2 ya Skolamet ya. Nah, sehingga di sini menjadi minus 10. Nah, sedangkan untuk yang tidak dikerjakan atau kosong berarti dikalikan dengan negatif 1 ya Skolamet ya, yaitu menjadi minus 4. Lalu kita jumlahkan semua atau kita total, berarti 124 dikurang 10 dikurangi 4. Berarti kita punya di situ menjadi 110 ya Skolamet ya. Ketemu, jadi total skornya adalah 110, begitu Skolamet. Nah, sekarang kita cek lagi ya. Untuk soal yang ketiganya Skolamet, di sini kakak punya soal hasil dari 2023 kali 2017.
Nah, untuk penyelesaian nanti kita bisa gunakan bentuk yang seperti ini kalau ada A kuadrat minus B kuadrat sama dengan A plus B kalikan A minus B. Sekarang kita cek dulu ya sekolah met ya. 2023 kali 2017. Nah, ternyata bentuk ini sekolah met bisa nih kita akalin ya. Jadi, untuk 2023 bisa kita ubah menjadi 2023 ditambah 3 sekolah met dikalikan yang satunya lagi 2020 di sini tadi harusnya 2020 tambah 3 sekolah met ya. Nah, sedangkan yang ini 2020 dikurangi 3. Oh, ternyata bentuknya menjadi bentuk yang seperti ini ya sekolah met ya. Bentuk yang seperti yang atas. Ternyata bisa kita kategorikan 2020-nya kita kuadratkan dikurangi nanti 3 kuadrat. Nah, ini sebenarnya tinggal ngitung aja sekolah met 2020 kuadrat berapa. Kita coba cek ya, 2020 kali 2020. Biasanya kakak kalau ngitung soal seperti ini, nolnya belakangan sekolah met. Jadi kakak kalikan 202 kali 202, nanti dikalikan nih, ini nanti jadinya 4, lalu 0 nih 4, lalu yang tengahnya 0 semua sekolah met, belakangnya nanti yang depannya lagi ya. 4, 0, 4 lagi, sehingga kakak jumlahkan 4, 0, 8, 0, 4. Nah, jangan lupa, tadi ada nolnya 2 ya sekolah met ya, tambah nolnya 2. Oke, menjadi 4.080.400 nih, ketemu ya, 4.080.400. Kita kurangi 3 kuadrat 9 ya sekolah met ya. Ini nanti tinggal dikurangi aja, jadi kita punya 400 dikurangi 9 adalah 391. Nah, yang sini tetap 80, ini 0, ini 4. Jadi ketemu jawabannya sekolah met, 4.080.391. Yang mana? Yang A begitu. Artinya kita jadi lebih mudah ngitung ya sekolah met kalau kita gunakan dari sifatnya ya yang sudah ada. Oke, seperti itu sekolah met. Sekarang kita cek ya untuk kesimpulannya. Jadi tadi ingat ya, untuk urutan pengerjaan operasi hitung campuran, dahulukan operasi yang ada di dalam tanda kurung, kerjakan operasi perkalian atau pembagian. Jika ada keduanya, maka dahulukan dari sebelah kiri ya sekolah met ya, atau urutannya. Nah, lalu yang ketiga, kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jika ada keduanya, maka dahulukan dari sebelah kiri. Nah, sedangkan untuk sifat aljabar tadi sekolah met ya, kalau ada bentuk penjumlahan pengurangan, kita bisa keluarkan faktor yang samanya. Kalau ada bentuk kuadrat, A kuadrat min B kuadrat, bisa kita faktorkan menjadi A plus B dikalikan A minus B. Oke, sekolah met, kalau gitu sekian untuk video kali ini. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya.